Bayangkan, kamu sedang asik mengobrol dengan sahabatmu di kelas. Tapi, beberapa menit kemudian, kamu baru tahu kalau sahabatmu itu sebenarnya sedang berada di tempat lain. Lalu, siapa yang tadi duduk di sebelahmu? Selamat datang di channel Hexa Kurokage, YouTuber yang menceritakan kisah horor dan mengerikan. Kisah nyata kali ini dikirimkan oleh salah satu penonton setia kita. Demi menjaga privasi dan keamanan narasumber, semua nama dan identitas dalam cerita ini telah gua samarkan. Pasang earphone kalian, matikan lampu, dan mari kita mulai ceritanya. Bagian 1. Sekolah tua dan geng 5 sahabat. Cerita ini bermula di sebuah sekolah menengah atas pada awal tahun ajaran baru, sekitar tahun 2003. Sekolah ini memang sudah lama dikenal angker oleh masyarakat sekitar dan para siswa. Bangunannya tua, lorongnya panjang, dan atmosfernya selalu terasa dingin. Namun, karena keterbatasan fasilitas di daerah tersebut, kegiatan belajar mengajar tetap berjalan normal seperti biasa. Narasumber kita kali ini bernama Yanto, yang pastinya namanya sudah kusamarkan. Saat kejadian, Yanto duduk di kelas 11. Dia memiliki lingkaran pertemanan yang sangat kompak, kemana-mana selalu berlima. Ada Yanto, Yusuf, Agus, Riko, dan Viko. Mereka berlima adalah tipe circle yang tidak bisa dipisahkan. Bagian 2. Sunyi yang mencekam di jam kosong. Suatu hari, suasana sekolah terasa sangat berbeda. Waktu menunjukkan sekitar jam 10 pagi. Kebetulan hari itu kelas 10 sedang mengadakan kegiatan ospek di luar sekolah. Sedangkan kelas 12 pergi melakukan kunjungan industri. Di area sekolah yang sangat luas itu, hanya tersisa anak-anak kelas 11. Suasana yang biasanya bising mendadak sepi senyap. Kelas Yanto berada di komplek bangunan paling ujung, pojok dan perbatasan langsung dengan area pohon-pohon tua. Di jam kosong siang itu, mereka berlima mencoba membunuh bosan. Ada yang bermain gitar, mengobrol, dan sebagian lagi bermain kartu. Merasa lapar, 3 di antara mereka, yaitu Yusuf, Agus, dan Riko, pamit ke kantin untuk membeli camilan. Di kelas tinggal tersisa Yanto dan Viko. Tak lama setelah ketiga temannya pergi, Viko sedang asik menggambar. Tiba-tiba menoleh ke Yanto dengan tatapan yang datar. Viko berkata, "Toh, pindah ke kelas sebelah yuk. Di sana lebih sepi. Gua mau fokus nyelesain gambar gua," ucap Viko. Yanto yang sedang merapikan kartu mengangguk tanpa curiga. Yanto menjawab, "Lu duluan aja, Vik. Gua beresin kartu-kartu ini dulu. Nanti gua nyusul." Viko pun berjalan keluar kelas sendirian. Mulai detik itulah teror dimulai. Bagian 3. Sosok tak dikenal. Selesai membereskan meja, Yanto berjalan ke kelas sebelah yang memang kosong melompong. Dia melihat Viko sudah duduk di bangku pojok, menunduk menghadap buku gambarnya. Yanto masuk dan mencoba mengajak mengobrol. Yanto berkata, "Vik, lu mau gambar apaan emangnya?" Namun, tidak ada respon dari Viko. Yanto mencoba memaklumi, mengira Viko mungkin sedang memakai headset dan terlalu fokus. Dia lalu duduk di sebelah Viko. Karena waktu terus berjalan dan Yanto berniat menyusul teman-temannya ke kantin, dia menepuk dan menarik ujung baju Viko agar temannya itu merespon. Yanto berkata kepada Viko, "Vik, ditanyain malah diem aja. Ke kantin yuk, nyusul yang lain." Viko tak bergeming. Dia hanya diam, mematung dengan posisi kepala yang terus menunduk. Merasa kesal karena diabaikan, Yanto akhirnya menggerutu dan keluar dari kelas itu sendirian. Bagian 4. Logika yang tak masuk akal. Baru setengah jalan menyusuri lorong menuju kantin, Yanto berpapasan dengan Yusuf, Agus, dan Riko
yang baru kembali dari kantin. Agus berkata, "Loh, Tok, kok lu sendirian? Nggak bareng Viko?" Yanto pun mengerutkan dahinya. Dia kebingungan. "Lah, Viko kan masih di kelas sebelah lagi gambar." Riko pun menyaut, "Kegambar apaan sih? Orang si Viko lagi makan mie ayam tuh di kantin Bu Inem. Kalau lu mau makan, samperin gih, dia masih di sana." Tanpa menunggu balasan Yanto, ketiga temannya langsung berjalan menuju kelas. Seketika, bulu kuduk Yanto merinding, jantungnya berdegup kencang. Untuk memastikan, Yanto berlari kecil ke arah kantin, dan benar saja, di ujung sana, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, Viko sedang lahap menyantap makanannya di warung Bu Inem. Merasa ada yang tidak beres dengan Viko, Yanto langsung merogoh kantongnya, mengeluarkan handphone, dan menelpon Agus dengan tangan gemetar. Yanto menelpon, "Halo Gus, kalian sudah sampai kelas?" Agus, "Iya udah, lu masih di kantin, lu masih lama. Kita mau main kartu nih. Kalau gitu kalian nanti nyusul aja ya." Yanto pun menjawab, "Gus, ini bukan masalah kartu. Sekarang juga lu, Yusuf, sama Riko pergi ke kelas sebelah. Cek ada apa di sana. Tapi gua mohon, jangan sendirian. Kalian harus bareng-bareng." Agus pun bingung dengan maksud ucapan Yanto. "Maksud lu apaan sih, Tok? Kan tadi gua udah bilang, Viko di kantin. Mana mungkin dia ada di kelas sebelah?" Yanto pun menjawab, "Gua nggak bercanda, Gus. Ini gue lagi berdiri di depan kantin, dan gue bisa lihat Viko yang asli lagi makan di sini. Pokoknya, lu bertiga cek kelas sebelah sekarang. Dan kalau ada yang aneh, ingat, jangan lari." Bagian 5. Aku sahabatmu. Telepon pun ditutup. Mendengar nada suara Yanto yang panik dan serius, Agus langsung merinding. Dia mengajak Yusuf dan Riko untuk mengecek kelas sebelah. Mereka bertiga berjalan ke koridor kelas sebelah yang gelap. Mereka perlahan mendekati jendela dan mengintip ke dalam. Seketika, darah mereka terasa membeku. Di dalam kelas yang kosong itu, terlihat sosok Viko sedang duduk terdiam dengan kepala menunduk, persis seperti yang dikatakan Yanto. Menyaksikan pemandangan yang melawan logika itu, Yusuf dan Riko langsung lemas. Rasa takut yang teramat sangat membuat mereka berdua pingsan di tempat. Hanya tersisa Agus yang berdiri mematung dengan kaki bergetar hebat. Dengan sisa keberaniannya, Agus merogoh ponselnya dan menelepon Yanto dengan suara yang bergetar hebat, bahkan hampir tidak bisa keluar. Agus, "Halo, Yanto. Ini di sini ada Viko di sana. Gus, dengerin gua. Jangan panik, jangan lari. Salah satu di antara mereka jelas bukan Viko." Agus hendak menjawab, namun kalimatnya tercekat di tenggorokan. Saat dia menurunkan handphonenya, sosok Viko yang tadinya berada di dalam ruang kelas tiba-tiba sudah berdiri di hadapan wajahnya. Wajahnya sama persis, pakaiannya sama persis. Namun, ada satu hal yang membuat Agus lumpuh karena ketakutan. Seluruh kulit tubuh Viko ini berwarna putih pucat, membiru seperti mayat, dan tatapan matanya kosong melompong. Sesaat sebelum pandangan Agus menggelap dan ikut pingsan, sosok menyeramkan itu membuka mulutnya, lalu berbisik dengan suara yang sangat berat, "Aku temanmu, Viko." Siapakah sebenarnya sosok yang menyerupai Viko itu? Dan apa yang terjadi pada Yanto, Agus, dan teman-temannya setelah teror siang bolong itu? Namun, karena ceritanya cukup panjang, gua akan bagi menjadi 2 video. Jika kalian penasaran dan ingin tahu kelanjutan nasib mereka, silahkan tulis di kolom komentar, berikan like, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Gua Hexa, tetap waspada dengan sekeliling kalian. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.